Salatlah. Berarti tidak ada satupun manusia itu yang tidak bisa, tidak sanggup untuk salat. Cuma gelem opo ora. Begitu kita ya memahami perintah-perintah Allah. Ini menunjukkan betapa Allah itu maha berilmu, betapa Allah itu maha adil. Jadi perintah salat itu wajib, diwajibkan oleh Allah. Kenapa? Karena semua orang itu pasti sanggup untuk salat, tentu sesuai kemampuannya masing-masing. Yang kuat berdiri wajib salat berdiri. Kalau tidak kuat berdiri, apa terus tidak wajib salat? Yaitu salat dengan duduk. Kalau tidak kuat duduk, apa terus gugur kewajiban salat? Tetap salat dengan cara berbaring. Kalau tidak kuat berbaring, enggak, belum tentu ya. Tapi apa ada manusia itu tidak kuat berbaring? Pepon terusan. Ia tetap berbaring. Arep dadi mayit ya tetap berbaring. Tapi rinciannya Bapak Ibu, tadi tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Dalam keadaan berbaring itu juga masih ada catatan, yaitu kalau dia masih bisa menggerakkan tangannya, hendaklah ia tetap angkat tangan saat takbiratul ihram, berisyarat juga dengan telunjuknya. Kalau tangannya juga tidak bisa digerakkan, selama mata bisa berkedip, dia tetap sholat dengan pakai isyarat mata. Takbirnya ini, Allahu Akbar. Terus baru kui melek, orang terus merem terus. Jadi apa? Kedipan mata itu sebagai perpindahan. Allahu Akbar. Gitu. Ketika mata juga tidak bisa digerakkan, apakah kemudian kewajiban sholat itu gugur? Kata para ulama, tidak. Selama orang itu masih punya kesadaran, dia tetap wajib sholat di dalam hati. Nah, ini saya banyak melihat beberapa orang itu kalau mereka sakit, kui malah rasalat. Nggih mboten? Kata sing ngoten niku. Jarene pengen husnul khotimah. Ketika sehat dia sergap salat, begitu sakit malah rasalat. Padahal nih sakit itu kan pintu gerbang kematian toh. Begitu di hadapan pintu gerbang kematian, kok malah rasalat? Bagaimana dia bisa husnul khotimah? Tetapi Allah Maha Adil. Allah tidak menyuruh dengan suatu perintah kecuali hambanya itu pasti sanggup melaksanakannya. Salat adalah perintah mutlak. Yang kaya ya salat, yang tidak kaya ya salat. Yang sehat ya sholat, yang sakit juga sholat. Sudah sepakat ya? Sekarang masuk yang kedua. Wanhar, dan berkurbanlah. Apakah ada manusia yang tidak sanggup untuk berkurban? Ada apa boten? Tidak ada. Kalau ditanyakan, ada ndak manusia yang ndak mau kurban? Jawabannya banyak. Tapi kalau ditanyakan apakah ada manusia yang tidak kuat untuk berkurban? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah memerintah kurban itu secara mutlak. Allah tidak berfirman, hei orang yang kaya berkurbanlah. Tidak. Sebagai salat tadi, hei orang kaya, salatlah. Tidak. Hei orang sehat, salatlah. Enggak. Fasalli, mutlak, salatlah. Wanhar juga mutlak. Berarti seluruh manusia itu asalnya mereka kuat, mampu untuk salat,
mampu juga untuk berkorban. Kur nek ngante ono sing rasalat berarti panjan ora napa? Ora niat, ora karep, ora kajat. Mana ya? Sama ini. Kalau sampai ada orang tidak berkorban, kui ramar kera mampu, panjan rakajat. Gitu. Maka tentang hukum berkorban, sebagian ulama menyebut wajib. Ada yang menyebut sunnah. Terlepas dari apakah wajib, apakah sunnah, yang jelas kita diperintah untuk berkorban. Tentu sesuai kemampuan masing-masing. Memang kalau jenengan sekarang ini ikut korban, itu iurannya adalah 3.500.000. 3.500.000 banyak apa sedikit? Banyak. Jadi kalau kemudian kita nyiapkan uang 3.500.000 sejak diumumkan tentang adanya kepanitiaan kurban, itu banyak diantara kemudian awang-awangan ya, 3,5 kok ngendi duitnya. Tapi mari kita buktikan bahwa sesungguhnya semua orang itu pasti mampu untuk berkorban, tinggal mau atau tidak. Bapak Ibu, dalam setahun kita diberi waktu oleh Allah 360 hari. Anggaplah 350 ngono ya, dibulatkan wela. 350 hari, kalau sepertujuh kurban itu 1,5 juta, berarti jenengan setiap hari kudu nyelangi pinten? 10.000 gitu? 10.000 setiap hari. 10.000 niku kathah boten? Kathah. Wah, nek ngono aku ra kuat kurban no 10.000 wae. Tapi ingat ya, perintah Allah itu tidak ada yang salah. Kalau 10.000 sehari kita tidak kuat, dibagi 2 tahun. Jadi ada orang yang sanggup berkorban setiap tahun sekali, berarti celengane setiap hari 10.000. Yang tidak bisa nyelengi 10.000 dalam sehari, jangan berkata tidak mampu berkorban. Kenapa tidak 10.000 dibagi 2 menjadi 5.000, berarti kurbannya pendak 2 tahun sekali. 5.000 isi oke ya. Kata batan 5.000. Jenengan kalau dolan teng Jalan Pemuda, golek tas, misalnya golek tas ya, ibu-ibu nih misalnya golek tas, jenengan melebu toko pertama, tas yang digolek era ketemu, berarti kudu ganti toko, bayar parkir badan, pinten? 2.000. Pindah toko kedua, ya ora ono menejane ya ono, ning ra ono sing cocok. Soale arep nggo jagong mongko sing ngundangi wong gede ngene ya. Wes ra ketemu meneh, bayar parkir lagi, sudah 2.000 lagi. Baru masuk toko ketiga baru dapat, berarti jenengan itu kelangan 6.000 ra kerasa. Ning coba dieneng ke arisan kurban bandino 5.000 abot. Nek dijaluk itu kang parkir ra kerasa. Kenapa? Kenapa ini?
Karena jenengan itu terobsesi dengan tas yang sedang jenengan cari. Artinya tas itu bagi jenengan penting banget. Gandeng penting banget. Arepo aku pindah ngantek toko siji, toko loro, toko 3, 4, 5. Berarti kelangan 10.000. Gandeng sing dioyak kui panjan tas sing paling tak karepke. Ra krasa ngeculke duit 10.000. Begitulah seandainya kita juga menjadikan berkorban itu sebagai obsesi utama kita, maka umpama kita nyelengi 5.000 sehari, insya Allah tidak berat. Tapi umpama berat, jangan berkata sudah tidak ada kemampuan untuk berkorban. Seperti tadi orang sholat tidak bisa berdiri, kenapa tidak duduk? Kalau 5.000 sehari berat, diporo 4 tahun. Mau nek 2 tahun kan 5.000. Dan nek 4 tahun berarti sedino 2.000 mangatus nggih. 2.000 mangatus kuwi 4 tahun. 2.000 mangatus isi abot. Ane abot diporo 8. Berarti 1.250. Ibu-ibu misalnya jenengan lagi ngepit, saking Jatinom ngepit, nang dalan duit jenengan 1.000, mabur, jenengan mandek, dadak mandek, wegah ini tetap bu, wegah no. Utawa jenengan lagi ngepit iruh duit 1.000, apa jenengan ya mampir? Seribu itu jadi kurang berharga ya bagi kita. Coba diniatkan untuk berkorban tadi. Kalau kita ini misalnya kok 1.250 angel noseng itu, ya wes dibagi 10 tahun, berarti bentino ya kur 1.000. Jadi alasan apa lagi kalau untuk berkata aku panjan jatahku rakuat korban? Ada orang berkata panjan takdirku rakuat korban, ngapusi. Oleh karena itu, kalaupun tahun ini di antara kita belum berkorban, bahkan belum pernah berkorban, wis dirancanglah mulai tahun. Jadi tahun ini misalnya jenengan sakniki pun yuswa swidak. Enten sing swidak? Jadi gini Bu, misalnya ada di antara kita ini belum pernah korban. Sementara umurnya sudah 60. Kemudian tadi saya sebutkan supaya kita menganggap bahwa kurban itu kita bisa, yaitu diporo 10 tahun. Ya, berarti jenengan nyelengi mulai hari ini sehari 1.000. Untuk program berkurban 10 tahun kas. Yang dengan itu jenengan mohon kepada Allah, ya Allah, dengan niatku yang tulus dan ikhlas ini, perpanjangkanlah umurku, paling tidak ngantek umur 70, ngantek aku iso beleh kurban. Artinya jenengan bertawassul dengan niat untuk berkorban. Mudah-mudahan umpama umurnya itu jane jatai kur swidak 5, gandeng niat korban nyelengi 10 tahun, jadi umurnya bisa menjadi 70 tahun. Karena umur itu bisa saja berubah dengan doa-doa, terutama dengan silaturahim.
Rasul bersabda, innahu la yuruddul qadrah illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sudah Ibu dan Bapak selesai ya tentang perintah kurban. Maka tidak ada alasan bagi siapapun di muka bumi ini untuk berkata, aku panjan ora kuat kurban. Semuanya pasti bisa kurban. Sejak zaman dulu begitu, berkorban itu dimudahkan oleh Allah. Kenapa perintah Allah itu mutlak? Karena sejak zaman dahulu orang itu mudah untuk berkorban. Kalau sekarang lebih mudah lagi ya, karena banyak di antara kita itu umumnya adalah dapat gaji. Zaman dulu orang tidak punya gaji, tapi dimudahkan oleh Allah untuk berternak. Yang namanya zaman dulu, hampir tidak ada rumah di kampung kecuali duwe kandang kambing. Nggih mboten? Tapi coba jenengan perhatikan. Apakah semua orang yang punya kambing itu mereka berkorban? Jawabannya tidak. Nah, malah dijual ya. Mumpung Idul Kurban malah kesempatan nih pas larang-larangnya. Jadi bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak mampu. Panjan ra gelem. Sama di zaman sekarang, orang yang gajinya besar misalnya, apakah mereka semuanya berkorban? Jawabannya tidak. Itu adalah memang akhirnya kembali kepada hidayah Allah. Hidayah Allah itu kembali kepada ilmu, ya, ilmu. Betapa banyak masyarakat kita yang mindsetnya memang sudah salah. Apa mindset yang salah? Aku ki panjan jatai nompo daging kurban, ora jatai berkurban. Tapi juga ada mindset yang ini, pemahaman yang salah lagi. Kalau di masyarakat Madura, di masyarakat saya itu,